itu ya, anak-anak kalau masa puber nih berubah nih fisiknya, emosinya, dan biasanya pola pikirnya sudah mulai suka lawan jenis nih Intan. Iya, aku kayaknya waktu itu pubernya cepet dok. Masa? Cepet banget gitu kayak suka-suka sama lawan jenis Waduh. gitu. Kayaknya mau cantik terus biar lawan jenis tertarik. Nah Intan, ngomongin anak pubertas, di tengah kita sudah ada Dokter Frida Susanti, spesialis anak, dan Ibu Rina. Siang dok, Bu, apa kabar? Siang dokter dan juga selamat ibu. siang. Nah ini emang masa-masa pubertas ini kan emang masa-masa yang penting banget ya Betul kayaknya. banget. Nah aku mau tanya dulu nih sama Bu Rina. Bu Rina punya anak berapa? Kebetulan saya memiliki 2 orang anak, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Nah, yang perempuan ini sudah melewati fase pubertasnya. Nah, dulu waktu dia pubertas tuh aku agak kesulitan sih kalau yang perempuan buat menjelaskannya. Iya. Nah, sekarang yang laki-laki ini kebetulan masih usia 15 nih, lagi aku pantau aja sih. Mungkin dari fisiknya udah mulai ada perubahan, suaranya gitu. Tapi dokter aku punya pertanyaan deh dokter. Sebenarnya kita bisa ngomong seorang anak ini memasuki masa pubertas itu tandanya apakah tanda spesifik atau misalnya kita bisa lihat dari range umur berapa gitu dok? Oh ya, terima kasih ya Mbak atas pertanyaannya. Jadi kalau kita sebut dengan anak pubertas itu berarti jadi pubertas itu adalah suatu masa yang menjembatani antara anak dengan dewasa sebetulnya. Anak enggak, dewasa juga belum gitu ya. Jadi nah, kalau kita bilang pubertas itu artinya bahwa akan dimulai dengan ada perubahan biologis dalam tubuh. Dimulai dengan perubahan hormonal yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik. Betul. Tapi pubertas tidak hanya soal perubahan hormonal kemudian menyebabkan perubahan fisik, tapi selalu diikuti dengan ada perubahan psikologis soalnya. Betul. Jadi menurut saya kalau ibu-ibu itu banyak yang susah menjelaskan adalah terutama psikologisnya. Ya kalau punya anak ABG itu gitu ya, sebetulnya. Jadi kalau untuk pubertas itu yang kita sebut dengan pubertas adalah perubahan fisiknya dulu. Jadi karakteristik fisiknya dulu. Kalau untuk anak perempuan kan suka kalau ibu-ibu itu kalau ibu anak pertamanya perempuan kan, kalau menganggap kalau anaknya sudah pubertas kalau anaknya udah menstruasi kan. Nah bukan itu sebetulnya. Oh, bukan itu, dok? Ya, jadi kalau anak perempuan mulai pubertas tanda awalnya bukan menstruasi, tapi adalah pertumbuhan payudara. Jadi kalau anak sudah perempuan sudah tumbuh payudara, artinya anaknya sudah mulai pubertas. Terus kemudian lalu menstruasi kapan? Itu terjadi setelah 2 atau 3 tahun setelah mulai tumbuh payudara. Jadi tumbuh payudara dulu, kemudian menstruasi, baru kemudian dia selesai pubertasnya. Gitu. Kalau anak laki-laki gimana dong? Pasti ada pertanyaan gitu kan? Iya, anak cowok gimana dok? Kalau anak laki-laki apakah jakunnya dulu, Atau mimpi kumisnya basah gitu, dulu, mimpi basah, buru-buru mimpi basah. Jadi kalau yang tanda pertama itu sebetulnya bukan mimpi basah, bukan kumis, bukan jakun, tapi volume testisnya. Jadi terjadi perubahan di volume testisnya dulu membesar, belum ada yang lain-lain. Buru-buru ada yang kumis, ada itu. Jadi kapan? Jadi itu penambahan volume testis terjadi duluan, kemudian nanti dia akan tumbuh rambut di kemaluan, baru setelah itu 2-3 tahun kemudian, baru kemudian dia ini mimpi basah. Terus baru mulai ada jakun, baru ada kumis. Jadi selama ini kayaknya banyak masyarakat yang masih salah dalam mengartikan kapan sih anak mulai pubertas. Gitu. Dok, jadi memang terjadi perubahan fisik pada anak yang pubertas ya. Betul. Dan laki-laki terlihat dari pertumbuhan volume testisnya, kemudian juga ada jakun ya, kemudian juga pertumbuhan tinggi badan. Kalau perempuan jadi juga ada perubahan volume payudara dan sebagainya dok ya. Nah dok, tapi ada juga nih fakta mitos yang mengatakan bahwa orang tua jangan remehkan kondisi pubertas pada anak. Ini fakta atau mitos? Fakta, betul. Fakta. Oh, kenapa dokter? Betul, karena satu ya, jadi itu tadi, itu kan anak juga udah bukan anak, dewasa bukan dewasa juga. Jadi terus kemudian perubahannya banyak sekali, fisik besar sekali perubahannya. Dari belum ada payudara jadi payudara, belum menstruasi jadi menstruasi. Atau yang tadinya nggak ada rambut, terus suaranya tadinya yang belum itu berubah kan. Jadi nggak cuma itu, tapi secara psikologis mereka juga berubah juga. Perubahan fisik ini membawa juga perubahan di maturasi di otak juga. Terus kemudian perilaku juga berubah. Betul dok. Jadi nggak boleh diremehkan gitu. Jadi nggak boleh bahwa antar juga mereka
itu gede sendiri gitu, nggak bisa. Karena saya yakin semua masyarakat, semua orang nih yang mengalami pubertas pasti akan bertanya, kok ada yang berbeda pada tubuh saya ya? Dan itu akan berdampak ke emosionalnya, Dok, seperti itu. Nah, tadi katanya Ibu Rina mau nanya langsung ke dokter nih. Mau nanya apa nih, Bu? Ada beberapa pertanyaan sih dok ya. Pertama nih aku mau nanya, biasanya kan pubertas pada anak laki-laki itu pasti diiringi juga dengan mimpi basah tuh. Nah, kadang anak kan ada yang mau cerita sama yang enggak. Nah, tuh gimana sikap kita tuh dok sebagai orang tua? Iya, Betul. Jadi orang tua nih kalau sudah menghadapi anak ABG soalnya susah-susah gampang, lebih banyak susahnya daripada gampangnya soalnya. Nanti kalau kita feedback kalau kita review ke belakang lagi kita juga dulu begitu kayaknya. Jadi pada saat jadi mimpi basah itu kan udah mulai, jadi itu stage terakhir dari pubertas sebetulnya. Jadi bagaimana caranya membina komunikasi, membina raport. Jadi soalnya kalau anak ABG itu cenderung bahwa anak ABG suka menentang. Kalau kita bilang A, dia bilang Z. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi, terus kita bisa mendapatkan trust-nya dari mereka sebetulnya. Jadi mulai dari awal sebetulnya kita sudah harus mulai mengenali. Kalau anak perempuan, kok anak perempuan saya sudah mulai tumbuh payudara? Oh, berarti sudah mulai pubertas. Oh, anak laki-laki saya, jadi mesti dari sebelum mulai pubertas tuh udah harus dibina soalnya. Jadi mereka jadi open sama kita, jadi terus kita nggak boleh ngejudge sebetulnya. Oh, harus ada Nggak boleh. pendidikan, maksudnya kayak harus dikasih tauin dari awal gitu ya. Kalau kamu nanti akan melewati masa-masa ini, termasuk pendidikan seks mungkin ya. Mungkin Bu Rina ada yang mau ditanyakan? Nah, itu dia dok juga, kira-kira di usia anak berapa gitu kita bisa menjelaskan masalah seks itu gitu. Iya, terus mungkin ini harus diperjelas gitu ya. Iya. Kalau kita bilang seks itu bukan sesuatu yang Nah, dalam Setuju tanda banget, kutip. Dok. No, it's not tanda kutip. Betul. Jadi kita harus memberikan pendidikan yang betul terhadap masyarakat kita. It's not about that kind of thing, the negative thing. Tetapi kita bilang bahwa ini loh dek, kalau perempuan dek, pertama memang anak perempuan akan tumbuh payudara. Habis tumbuh payudara, kamu akan begini. Pada saat itu memang, terus habis itu tinggi badan kamu akan nambah banget gitu, which is good gitu ya. Tapi mereka harus dituntun sebetulnya. Dan itu tugasnya kita sebagai orang tua untuk membantu mereka supaya bisa melalui masa yang terjal gini untuk mereka, tapi bisa melalui dengan baik. Kalau enggak, kalau dibiarin aja, mereka bingung. Kok teman saya belum begini, saya belum begini gitu, nggak bisa cerita. Itu suatu bagi anak ABG, social environment itu sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi perlu dibimbing tanpa harus, dan ingat kita nggak boleh ngejudge. Betul. Jadi kalau mereka cerita ke kita terus kita sebetulnya dalam arti ini, terus kita dalam arti ini ya terkejut, benar-benar terkejut sampai tarik nafas dulu, baru bagaimana ini loh dek, kalau ini sebetulnya nggak bagus, ini nggak bagus gini. Kalau enggak mereka akan benar-benar ya kita A, dia Z gitu, menentang banget gitu sih Ibu. Bahkan sebetulnya edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas itu mulai diajarkan ketika anak berusia 2 tahun, Dok ya. Karena dia mesti bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan, dan dia harus tahu bahwa mereka punya area sensitif nih yang nggak boleh disentuh orang lain seperti itu. Ya, mungkin kalau menjelaskannya harus sesuai Sesuai dengan tingkat dengan- pengertian mereka Betul. ya. Berbeda menjelaskan anak umur 2 tahun, anak 7 tahun, Iya. dan anak 12 tahun. Betul, Dok. Jadi harus disesuaikan dengan masing-masing development Iya. ya gitu. Oke. Iya. Nah, dokter, ini juga nih kan ada juga nih fakta mitos yang beredar di masyarakat, dokter. Ini setiap anak katanya tidak memiliki kecepatan yang sama dalam memasuki masa pubertas. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Oh, jadi Ya. ada yang cepat, ada yang lama juga ya, dokter? Betul. Jadi kalau kita tadi ya pubertas sudah tahu ya tanda pertama pubertas apa gitu. Nah, setiap anak akan beda-beda. Jadi nggak semua anak, kalau anak perempuan masih bisa tumbuh sampai 18 tahun. Kalau anak laki-laki sampai 21 tahun, tidak. Jadi oke, anak perempuan rata-rata mulai pubertas, mulai tumbuh payudara. Mungkin kalau saya itu kadang-kadang suka terlalu ekspresif ya. Jadi mulai tumbuh payudara pada usia rata-rata usia 10 tahun. Iya. Kalau anak laki-laki baru mulai pubertas rata-rata umur 11,5 tahun. Jadi anak laki-laki pubertasnya di belakang deh, jadi lebih lambat daripada anak perempuan. Iya. Anak perempuan akan selesai pubertas duluan. Jadi apakah kalau dia mulai 10 tahun terus dia akan pubertas sampai 18 tahun? Tidak. Jadi dia akan kalau mulai dari 10 tahun biasanya 3-4 tahun udah selesai. Jadi biasanya 14 tahun anak perempuan sudah nggak tambah tinggi. Jadi itu ratanya sebetulnya. Kalau anak laki-laki mulai 11,5 tahun dia lebih lama memang laki-laki. Memang agak beda laki-laki dengan perempuan. Iya. Itu kenapa laki-laki lebih tinggi. Jadi dia punya waktu lebih lama untuk tumbuh
Jadi kalau 11,5 mungkin dia 15, 16 baru selesai gitu. Jadi artinya orang tua harus aware dengan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Dan dok, kondisi apa nih yang bisa membuat terjadinya keterlambatan pubertas pada anak? Tapi nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya nanti, tetap di Hidup Sehat. Emang banyak banget ya pertanyaan di kepala para orang tua, gimana caranya mengatasi saat anak-anak lagi pubertas. Nah tapi sebelum kita bertanya-tanya lebih banyak lagi, tadi ada pertanyaan dokter Haikal yang belum terjawab, apa dokter? Iya dok, jadi kondisi apa pada anak yang membuat anak tersebut terlambat mengalami pubertasnya? Misalnya kondisi gemuk kah atau gimana dok? Oke, ya jadi mungkin pertama ada kapan sih sebetulnya anak dibilang bahwa pubertasnya terlambat? Iya. Ya, jadi kalau untuk kita bilang bahwa seorang anak mengalami pubertas yang terlambat adalah kalau anak perempuan kita tunggu sampai usia 13 tahun. Kalau 13 tahun dia belum tumbuh payudara, kita sebut dengan pubertasnya terlambat. Laki-laki volume testisnya belum nambah pada usia 14 tahun, kita sebut dengan pubertas terlambat. Nah ini dok yang susah untuk tahu volume testis pada anak laki-laki kan? Betul. Jadi itu tricky sekali karena baik dokter pun kalau yang tidak biasa memeriksa jadi nggak tahu, karena kita harus periksa, terus habis gitu kita harus jadi ada ukurannya. Iya. Kita sebut dengan skala Preider. Kita tahu persis ukurannya berapa. Tapi paling gampang untuk orang tua sebetulnya adalah karena kalau habis volume testisnya membesar, terus kemudian tumbuh rambut di kemaluan. Jadi itu bisa dijadikan sebagai salah satu. Jadi kalau anaknya umur 14 tahun belum tumbuh rambut ke kemaluan, kan bisa ditanya nih, nak kamu udah belum gitu ya? Belum tumbuh belum? Udah ada di situ belum gitu ya? Saya yakin di sekolah sekarang udah banyak dilakukan edukasi atau pendidikan mengenai itu ya, pubertas sebetulnya. Jadi mereka bisa, kalau kita tanya baik-baik tanpa maksud begitu, pasti mereka bisa jawab. Jadi itu bisa dijadikan salah satu apa ya, tanda bahwa sudah puber atau belum gitu kalau anak laki-laki. Tapi dokter kan ini kan kayak gimana ya, kadang-kadang tuh bingung juga ya cara menanya anak-anak, entah mereka mau jawab atau enggak, atau misalnya kita sulit itu untuk melihat bagaimana ada pertumbuhan apa tadi, bulu-bulu di kemaluan ya. Aku jadi malu nih kalau ngomongin ini. Nah dokter, nah ini tuh ada nggak sih mungkin yang kayak muncul-muncul di tempat lainnya yang bisa jadi sign, atau mungkin Bu Rina ada Bu tolonglah Bu bantuin aku nih, aku bingung nanyanya pengalaman kan. Iya, soalnya kalau bulu di tempat lain itu munculnya belakangan soalnya. Jadi kita akan sudah telat ya, kalau di bulu di mana ini jenggot ya, terus kumis itu belakangan. Ada anak-anak tertentu yang nggak kumisan, nggak banyak kumisan. Jadi kalau kita tunggu itu nanti 18 tahun baru datang ke kita. Kasihan soalnya. Karena nggak cuman soal pubertas, perubahan fisik, nggak soal cuman tinggi badan, tapi juga kekuatan tulang. Betul. Jadi gampang osteoporosis gitu loh. Bu Rina mungkin mau nanya nih tentang anak laki-laki yang pubertas nih. Kan seperti dibilang tadi ya dok ya, perubahan pada volume testis. testisnya. Nah gimana tuh kita ngejelasin dia buat lebih melindungi dirinya lagi nih. Biar kan selama ini kan sebelum masa puber kan dia masih yang cuek lah, pakai celana gini-gini gitu-gitu. Maksud aku biar dia bisa lebih protek lagi ke fisiknya dia, biar tidak terlalu divulgarkan gitu. Sekarang umurnya 15 tahun kalau nggak salah sih. Soalnya anaknya juga masih suka gitu kan. Masih bukan gitu. Iya. Jadi mungkin jadi yang bisa kita itu apa ya, sampaikan ke anak adalah, nak kamu kan sudah mulai tumbuh ini, sesuai itu. Terus kalau tergantung ya, kalau muslim kan kasih tahu bahwa kalau kamu sudah begitu harusnya nggak boleh semua orang lihat. Kan nggak semua muhrimnya harus lihat kan gitu. Terus kemudian apalagi kalau ada adik, ada orang lain, itu kan itu private area yang harusnya tidak sembarang orang harus lihat atau nggak sengaja lihat gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan gitu tanpa dan mungkin saya mau mengingatkan lagi sebetulnya, kita jangan ngejudge anak itu. Jadi kamu tuh salah gitu. Jadi harusnya bahasanya mesti berbeda kalau bicara sama mereka. Nah, kalau kamu begini kan akibatnya begini. Menurut kamu kalau begini bagaimana? Jadi mereka punya insight sendiri. Jadi kita nggak boleh berpikir ya. Betul, dan kita nggak boleh underestimate mereka, betul. Bahkan anak kecil yang kayak tadi sebelumnya kan golden period itu untuk development gitu, perkembangan, itu pun mereka juga nggak boleh jatuh nanti kamu. Dok, ini terkait underestimate dok ya. Ini kan biasanya nih pada pubertas terjadi konflik antara anak pubertas dengan orang tua. Nah, ini bagaimana menyikapinya dok? Karena kan anak sudah mulai rebel, sudah mulai agak pembangkangan. Nah, ini sering timbul konflik antara orang tua dengan anak-anak yang pubertas. Nah, ini fakta atau mitos dok?
antara fakta, bukan mitos yang jelas, tapi ya itu fakta sebetulnya. Jadi faktanya karena itu tadi, bahwa ini adalah suatu periode, jadi puber, remaja itu adalah suatu periode pancaroba. Kalau kita tidak berusaha untuk mengerti mereka, jadi ini ibu ngomong apa sih, mama ngomong apa sih gitu, tapi kita nggak pernah mendengarkan mereka gitu. Jadi basically kalau menurut saya kalau kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan para remaja ini, jadi kita berikan insight yang baik kepada mereka gitu. Termasuk gini, bahwa kamu habis as simple as bahwa habis ini kamu akan begini, tumbuh begini, nanti begitu. Kalau kayak gitu kamu nggak boleh sembarang orang gitu. As simple as that. Terus kalau kamu, mungkin dia cerita, mah, dulu kayaknya teman saya itu cantik ya, mah, gini. Oh ya, tanggepin aja, tapi tanggapinnya dengan baik. Jangan sampai, wah anak saya udah mulai gitu ya. Jadi as long as kita bisa menjamin komunikasi, terus kita bisa seperti teman, tapi kita tetap sebagai orang tua. Jadi ada faktor, jadi teman, tapi kita adalah orang tua. Jadi pada saat tertentu kita mesti sifatnya otoritatif, kasih tahu. Ini loh dulu pengalamannya gitu. Nah, terus dok, ini ngomongin soal otoriter nih ya dok. Ini pengalaman saya waktu remaja. Ini saya sering banget dapat punishment dari orang tua. Ini sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya udah dapat punishment tuh kayak sebel banget gitu, kesel. Jadi kayak ngerasa mau ngelakuin ini, aduh nanti salah, nanti nggak boleh, nanti gini, kesel. Tapi saat dewasa baru sadar, oh ternyata memang bener yang dibilangin orang tua saya. Nah tapi gimana caranya supaya anak-anak kita nanti nggak merasa beban seperti itu dokter? Iya, jadi yang perlu kita ingat adalah, ya kadang-kadang kan kita memang harus kasih punishment. Karena punishment itu penting untuk kasih tahu bahwa ini kamu salah. Tapi yang kita lupa adalah, kita lupa ngajak mereka bicara. Harusnya saya punish begini selama ini, terus habis gitu selesai itu harusnya, nah kamu tahu nggak kenapa kemarin mama gituin kamu? Kenapa kamu kemarin dihukum begini? Karena begini, dan begini. Jadi pada saat itu sudah mulai ada ini, mereka sudah mulai berpikir, oh iya ya bener ya kata mama gitu. Jadi nggak mereka-reka sendiri nanti gitu, belakangan baru tahu bahwa oh dulu itu saya kenapa mama sampai begini atau papa sampai begini itu karena memang harus gitu, bahwa dulu yang saya kerjakan itu memang salah dan saya harus introspeksi terus memperbaiki, itu aja sih. Kita suka lupa soalnya menurut saya. Dok, tapi mungkin ada sebagian masyarakat yang punya pengalaman atau punya anak pubertas yang memang betul-betul nggak bisa diajak ngomong, jadi betul-betul rebel, betul-betul pembangkang. Nah ini apakah dibiarkan saja atau tetap diajak bicara atau langsung dihukum dok? Kalau untuk, jadi kan hampir semua remaja itu pasti ada fase rebelnya. Cuman hanya sebagian kecil dari remaja yang sampai pada ekstrim sekali gitu ya. Kalau pada saat dia sudah ekstrim sekali, terus komunikasi dengan orang tua tidak bisa, pada saat itulah kita harus mencari pertolongan gitu. Jadi bisa ke psikolog. Karena kadang-kadang ibu tuh kita lupa, sebagai orang tua itu kita lupa. Cuman dari sudut pandang kita sendiri. Jadi dulu mama nggak begitu kok, kamu kenapa sekarang begitu gitu. Padahal, dan dia tidak bisa mengungkapkan itu kepada kita sebagai orang tuanya. Karena nggak bisa, ya udah makin sudut yang berbeda gitu. Jadi harusnya kalau sudah mulai seperti itu, maka pada saat itulah kita sudah mulai mencari pertolongan. Bisa mulai dengan psikolog atau ke psikiatri. Menurut saya yang pertama kali bisa dengan psikolog, karena bicara, jadi biar anaknya bisa keluar kenapa, ibunya juga keluar kenapa, terus kemudian dua-duanya dipertemukan. Jadi seperti itu. Makanya sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik antara anak-anak dan orang tua sedari kecil dok ya. Dan ketika remaja, maka orang tua harus bisa menjadi teman dan pendengar yang baik bagi anak-anaknya. Nah Ibu Rina mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir pada Dokter Frida? Mungkin terakhir aku mau nanya nih dok nih, kayak untuk pubertas itu apabila dia datangnya awal, belakang itu baiknya yang mana gitu? Maksudnya apakah dia mengalami pubertas awal atau pubertas akhir gitu? Oke, ya terima kasih Bu Rina. Sebetulnya yang paling baik adalah yang normal. Nggak boleh terlalu cepat dan nggak boleh terlalu lambat gitu. Soalnya selalu ada sebabnya biasanya. Kalau kecepatan, artinya kalau ada anak di bawah 8 tahun, kan banyak nih sebetulnya makin lama makin banyak di tempat praktek saya yang datang sudah tumbuh payudara dari umur 6 tahun. Bayangkan kalau dia sudah tumbuh payudara dari umur 6 tahun, dia bisa menstruasi pada umur 8, 10 atau 9 tahun. Jadi habis itu dia akan stop tumbuh pada saat usia 10 tahun. Dan kita mesti cari tahu sebabnya kenapa. Karena
sebabnya bisa macam-macam gitu. Jadi nggak boleh terlalu cepat, itu cepat. Iya. Tadi nggak boleh terlalu lambat. Kalau lambat juga sama, ada banyak sebabnya yang mesti kita cari tahu gitu. Oke, dokter Oke, nanya Dok. ada tipsnya nggak sih dok sebagai orang tua untuk menghadapi anak-anaknya yang sedang pubertas? Tipsnya mungkin satu, Bapak Ibu sekalian mengenal dulu anaknya sudah puber atau belum. Iya. Yang kedua, kalau anaknya sudah puber, kalau kemarin komunikasinya tidak terjalin dengan baik, jalinlah komunikasi dengan baik dengan anak. Jadi jangan kamu salah. Jadi cuman bilang kamu salah, kamu nggak boleh begini, kamu nggak itu. Tapi jalinlah komunikasi dengan yang baik dengan anak. Cobalah untuk menjadi teman, Ya. tapi sekaligus sebagai orang tua. Jadi oke, pada saat dia remaja, dia itu akan temennya lebih penting daripada keluarganya. Betul banget. Tapi Bapak dan Ibu sekalian harus jadi sandaran terakhir mereka. Jadi kalau ada papa yang tidak bisa mereka pecahkan, mereka akan lari ke Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah tugas dari Bapak Ibu sekalian sebetulnya. Jadi sangat penting untuk membangun trust antara anak-anak dengan orang tua, Dok ya. Betul sekali. Iya. Oke, iya sih. Memang Baik, kadang Dok. kalau masa pubertas itu aduh sulit banget ya, aduh pusing. Semua orang pasti pernah mengalaminya ya. Iya, iya betul banget. Oke, Dok, terima kasih untuk Terima kasih, Dok. informasinya. Terima kasih. Rina, terima kasih. Banyak, makasih banyak. Makasih banyak dokter. Nah, akhirnya sampai juga kita di penuh acara Dokter Haikal. Iya. Nggak terasa ya udah 60 menit kami menemani Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Haikal, Saya Intan Samadina. Indonesia Hidup Hidup Sehat. Sehat.